Rizky Hidayat. Sekarang kami bersama dengan Pak Tantoro. Pak Denny, kami ingin mewawancara Pak Denny terkait potensi apa yang dimiliki oleh Karang Taruna Kelurahan Cilik ini. Kalau boleh tahu secara kepengurusan, di struktur kepengurusan, posisi Pak Denny di sini apa ya? Secara kepengurusan di Karang Taruna? Di Karang Taruna dan mungkin di Kelurahan kalau di Kelurahan, posisi saya sebagai Kadis Tegalsari. Untuk di Karang Taruna, saya sebagai penasehat. Jumlah anggota aktif Karang Taruna ini ada berapa dan struktur kepengurusannya seperti apa? Apa ada ketua, bendahara, terus lainnya seksinya apa saja? Ada, semuanya ada, semuanya terisi dengan lengkap. Ada ketua, sekretaris, bendahara, ada seksi humas, seksi dokumentasi, seksi pembantu umum, dan seksi pemuda dan olahraga, terus seksi kebudayaan juga ada. Kalau untuk jumlah anggota secara keseluruhan? Jumlah anggota keseluruhan yang berperan aktif ada sekitar 60-an orang. 60-an orang. Dan itu satu dusun atau satu apa maksudnya? Untuk di desa ini terbagi ada yang aktif ya. Yang aktif itu ada 2 Karang Taruna aktif. Yang terlalu berperan aktif, satu itu Garda 1, yang kedua IMK, dan yang baru bertumbuh itu Putih Gaji. Ada 3. Kebetulan kalau secara kepengurusan bagaimana Pak Denny di Karang Taruna? Saya secara kepengurusan di Garda 1. Iya. Seberapa tinggi partisipasi dan antusiasme anggota dalam setiap kegiatan, Pak? Antusiasme sangat tinggi karena di setiap kegiatan teman-teman dari anggota selalu berperan aktif ikut dalam melaksanakan kegiatan. Rata-rata setiap kegiatan itu bisa dihadiri 30 sampai 40. Iya. Itu untuk kegiatannya itu apa saja ya? Kegiatan mungkin untuk yang paling relevan itu di bulan Agustus. Agustus itu hampir setiap Karang Taruna itu mempunyai event seperti lomba-lomba dan sebagainya. Terus untuk kerjasama yang sudah terjalin itu antara Garda 1 dan IMK. Itu setiap bulan Ramadan, kayak mau besok itu ada setiap hari Jumat itu bagi takjil bersama. Terus upacara bendera peringatan hari kemerdekaan ya itu ada di Garda 1 dan juga IMK. Kalau menurut Pak Denny, untuk program atau kegiatan yang dirasa paling berhasil itu kegiatan apa? Program apa? Program yang paling berhasil yaitu public speaking. Public speaking itu untuk teman-teman yang terutama di Garda 1 itu tua ataupun muda yang pembawa acara itu harus bergantian tiap pertemuannya. Dan juga ada satu lagi itu transparansi keuangan, itu berikan kepercayaan kepada masyarakat sangat tinggi. Jadi masyarakat di Dusun Tegalsari dan juga Dusun Kempul itu sangat percaya dengan 2 organisasi itu. Oke, berarti bisa dibilang itu dilatih untuk public speaking ya? Iya. Masih kurang ada tuntutan paksa gitu. Dan mungkin akuntansinya sudah lumayan bisa diterima oleh masyarakat, jadi kepercayaannya sangat tinggi. Iya. Anggota Karang Taruna punya keahlian-keahlian yang bisa berpotensi gitu Mas. Misalnya ada apa gitu? Kita banyak ya Mas. Ada yang bisa untuk sablon, bisa untuk dia ikut kesenian. Kuda lumping juga ada di sini. Kuda lumping ya? Ada. Kuda lumping ada. Karena mulai dari tahun 2019 kita sudah mulai. Yang awalnya hanya monoton untuk pembawa acara dan pengisi acara, pokoknya hanya itu saja. Terus dari tahun 2020 kita sudah mulai bergilir di setiap rutinan kita bergilir orang-orangnya. Alhamdulillah sekarang teman-teman itu sudah mulai berani untuk tampil karena slogannya berani tampil jelek dulu. Berani tampil jelek dulu. Jadi jangan sampai mau berlatih omong ataupun berlatih apapun itu
takut tidak bisa. Jadi kita berani dulu, mentalnya berani dulu, ditekankan baik bahwasanya saya tentu berani, jelek ataupun buruk nanti setelah mental sudah dapat, skillnya nanti dapat. Dari Karang Taruna sendiri itu punya kegiatan usaha ekonomi atau belum, seperti koperasi atau seperti itu? Untuk di Garda 1 sendiri sudah punya 2 kegiatan untuk usaha. Yang satu koperasi, sudah koperasi. Yang kedua itu sewa kompor. Sewa kompor. Jadi kita punya 5 kompor bus yang kita sewakan. Saat ada paten atau Bebas, itu digunakan apapun, bebas semua. Boleh. untuk yang koperasi Pak, operasinya itu namanya operasi apa ya Pak dari Karang Taruna? Kalau koperasi namanya masih sama, seperti Karang Taruna. Belum melakukan simpan pinjam, tapi masih tabungan. Seperti itu, tabungan. Rencana dari tabungan itu kita gunakan untuk jalan-jalan. Satu jalan-jalan, nanti kalau misalnya pembuatan kaos kita subsidi dari situ. Jadi setiap, karena di Karang Taruna yang ada satu itu 1 tahun sekali kita mengadakan outbound. Oke, kemudian untuk menurut pandangan Pak Dini sendiri, potensi usaha atau program yang mungkin paling potensial untuk dikembangkan itu sementara ini apa? Saya itu punya Karang Taruna tapi vakum. Terus dari Karang Taruna beberapa yang sudah berjalan juga tidak begitu mengandalkan kaitannya dengan baik itu keuangan ataupun apresiasi, karena mereka terbentuk dari dusun-dusun dan mereka pokoknya yang penting berjalan. Kemudian Karang Taruna ini menjalin kerjasama dengan pihak lain, ya? Misalnya dengan kalau ada pengusaha A, seperti yang tadi dikatakan ada peternak A itu. Kalau dari Karang Taruna yang sudah bekerjasama itu dari Garda 1 itu bekerjasama dengan PT Jarum. Apa itu ya? Ya. Lantas untuk ini pertanyaan terakhir, harapan dan rencana Pak Deni dalam pengembangan Karang Taruna ke depan itu seperti apa? Harapan dan rencana? Harapannya mungkin dari teman-teman bisa mandiri, bisa bekerja dengan baik ataupun melakukan swasembada sendiri di Jebuan, karena kami menekankan untuk tidak keluar dari Jebuan. Jadi teman-teman dari Karang Taruna itu kita istilahnya kita tekan untuk biar tidak merantau. Oh, gitu. Berdiri ya? Ya, betul. Karena dari pimpinan teman-teman yang pengurus itu sudah merasakan perantauan seperti apa. Jadi harapannya dari teman-teman yang belum bekerja ataupun masih sekolah itu bisa berdikari atau mandiri di Jebuan sendiri ataupun di desa sendiri. Berarti secara bisa saya simpulkan, mungkin harapan Karang Taruna itu ingin membuka lapangan kerja di sini saja ya, betul. Sampai nanti harus merantau keluar karena mungkin pengurus sekarang itu sudah lebih rasanya merantau di luar seperti itu. Iya. Mungkin sekian pertanyaan yang ingin kami ajukan Pak Deni. Saya mohon maaf apabila ada salah tutur dan mungkin salah tinggalan juga dari kami, dan saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sama-sama. Kami ataupun dari saya dari narasumber juga memberikan kata-kata yang kurang berkenan ataupun informasi yang mungkin semantir, kami mohon maaf sebisa-bisanya juga. Terima kasih juga teman-teman dari UMP sudah mampir ke Jantis bersilaturahmi. Sekian wawancara kami dengan Pak Deni terkait potensi Karang Taruna Desa Jantis, Kecamatan Luwalo, Kabupaten Purworejo. Mungkin bagi teman-teman yang ada saran untuk Desa Jantis, untuk terutama Karang Taruna dalam mengembangkan harapan dan program mereka, bisa komen di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.